Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Jangan lupa subscribe. Selain jadi bek andalan, J.I.C.S juga jadi agen timnas. Ya, saya bertemu dengannya tahun ini saat kami bermain melawan Venezia dan saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengannya. Dia sangat baik dan sangat membantu. Dia menjelaskan semuanya kepada saya dengan cukup cepat. Kemudian saya berbicara dengannya melalui telepon beberapa bulan kemudian dan dia sangat membantu. Jadi itu adalah faktor lain yang membantu saya membuat keputusan. Begitulah ungkap Emil yang menurutnya J.I.C.S adalah faktor lain kenapa dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Mantap Bang Jai, kalau bisa lobi-lobi pemain grade A lainnya. Nah, ini yang tidak dimiliki sama negara tetangga kita, sama negara-negara lain. Pemain naturalisasi kita setelah mereka dinaturalisasi jadi orang Indonesia, mereka ajak ini pemain-pemain yang lain yang punya garis keturunan Indonesia. Jadi itu keren, tidak dimiliki sama negara lain. Apalagi tetangga kita yang asal mengklaim pemain-pemain di Eropa, tetapi ternyata pemain yang mereka klaim tidak punya garis keturunan Malaysia. Beda lah kelasnya dengan kita, saudara-saudara. Nathan Chua On makin terpuruk. Main jarang, kerjaannya duduk terus di bangku cadangan. Kalau bagaimana tidak terpuruk? Nathan itu ingat pacaran dia. kayak gini terus karir Nathan bisa mandek. Daripada stay terus di Inggris cuma buat jadi pemanis bangku cadangan, mending realistis aja. Ada dua opsi jelas di depan mata, pindah ke Malaysia, gabung Kuala Lumpur City FC, atau ke Indonesia dan gabung Bayangkara FC. Klik link di bio gua kalau kalian mau nonton aksinya. Kalau dia ke Malaysia, mungkin dia bisa dapat pengalaman baru, lingkungan lebih profesional, dan tetap main di liga yang cukup kompetitif. Tapi kalau balik ke Indonesia, terutama Bayangkara FC, peluang buat main lebih besar. Jadi secara strategi bisa lebih aman buat karir jangka pendeknya. Intinya sih Nathan harus segera ambil keputusan. Nunggu di Swansea cuma buang-buang waktu. Boleh, terserah Nathan. Mau ke Malaysia, mau ke Indonesia, pokoknya di Asia terserah dia lah. Tapi kalau boleh berpendapat, boleh kasih saran, lebih baik Nathan tetap di Eropa. Dia ke Belgia ke, atau kembali ke Belanda ke, pasti masih laku di sana. Nah kalau ke Indonesia mungkin betul dapat menit bermain itu banyak, cuma secara kualitas pasti beda. Apalagi kalau ke Malaysia lebih buruk lagi ya, walaupun liganya bagus sih, tapi untuk ke Asia Tenggara jangan dulu lah. Apalagi ke Jepang itu tidak ramah untuk pemain-pemain Indonesia. Kita hanya jadi korban saja, korban untuk marketing media sosialnya mereka. Lebih baik tetap di Eropa, bisa di Belanda, bisa di Belgia ya kan, atau Jerman mungkin. Intinya jangan ke Asia dulu, masih muda, jangan dulu lah. Sandy Walsh jadi penghangat bangku cadangan. Nah ini kan ramah bagi pemain Indonesia. Liga Jepang seakan tak bersahabat dengan pemain Indonesia. Sandy Walsh yang kenyang pengalaman di klub Eropa seperti KRC Genk, Zulti Waregem, hingga Kavi Mechelen pun hanya jadi penghuni bench pemain. Walsh sudah tak bermain selama 5 pertandingan terakhir Marinos di J-League, sejak terakhir kali bermain 90 menit saat kalah dari Nagoya Grampus pada 2 April lalu. Tak hanya Walsh, beberapa pemain Indonesia lain juga kurang mendapat menit bermain selama bermain di Liga Jepang. Iya, betul. Seperti Pratama Arhan yang hanya mencatat 4 laga bersama Tokyo Verdy. Kemudian Stefano Lillipali yang hanya mencatatkan 1 laga bersama Consadole Sapporo, dan juga Justin Hapner dengan 8 laga di Cerezo Osaka. Apakah Liga Jepang memang tak cocok untuk pemain Indonesia, FIFA Mania? Sepertinya begitu. Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, pemain-pemain Indonesia di Liga Jepang memang tidak terlalu diandalkan. Ya kalau kita lihat Sandy Walsh, sebenarnya sebelum Yokohama F Marinos itu ganti pelatih, sebenarnya Sandy Walsh ini dia bermain reguler lah. Tapi setelah ganti pelatih, dia kurang dapat perhatian dari pelatih baru ini. Semoga Nathan tetap perform. Sandy Walsh. Semoga Sandy Walsh tetap perform, dan ya dia ini salah satu back andalannya timnas Indonesia lah. Semoga dia ya bisa keluar dari Jepang atau mungkin kembali ke Eropa ya, atau ke Indonesia. Ya tapi kalau ke Indonesia aduh, jangan dulu. Mungkin boleh tapi jangan sekarang, belum saatnya. Kok bisa sih Ahmad Dhani jadi anggota DPR? Segala ngide soal naturalisasi pemain tim. Bisa, karena dia banyak suara.
Usulannya apa coba? Naturalisasi aja pemain bola asing yang udah umur 40-an asal masih duda. Ntar kita jodohin sama cewek Indonesia biar punya anak, terus anaknya bisa bela timnas. Ini ngomongin sepak bola atau acara Take Me Out. DPR itu kan wakil rakyat ya. Tapi kalau wakilnya mikirnya udah ngawur gini, yang diwakilin bisa-bisa ikut keblinger. Orang lain usul soal pembinaan usia dini, infrastruktur, akademi bola, ini malah bawa-bawa status duda sama jodoh-jodohan. Kalau kalian mau nonton match seru, langsung aja klik link di bio gua. Ini gua nggak benci dia soal pribadi ya, tapi soal kredibilitas dan tanggung jawab pejabat publik. Rakyat butuh solusi, bukan teori ngawur pakai bumbu jodoh nasional. Iya, betul. Makanya kalau ada lagi pemain-pemain naturalisasi yang disidangkan di DPR, jangan kasih mereka yang bicara. Inilah akibatnya kalau orang yang tidak mengerti sepak bola tiba-tiba bicara bola, akhirnya apa saudara-saudara? Ngawur. Ngawur saudara-saudara. Ya semoga lah mereka ke depannya kalau dikasih kesempatan untuk bicara, bicaralah yang penting, bukan yang penting berbicara. Contohnya kualitas liga kita harus ditingkatkan lagi, harus ada elaborasi lagi, ya kan? Kemudian pembinaan usia muda kita, usia dini di Indonesia sudah sampai di mana, harus tetap berjalan untuk menjaga keseimbangan di sepak bola Indonesia, timnas kita ke depannya. Karena kalau kita terus-menerus mengharapkan pemain-pemain keturunan, ya susah juga. Sampai kapan, iya kan? Pertanyaannya seperti itu. Makanya seharusnya orang-orang seperti Ahmad Dhani yang duduk di kursi empung di DPR, dia jangan berbicara yang tidak penting, iya kan? Harusnya mereka berbicara soal liga, ya kan? Pembinaan liga itu bagus, pengembangan liga itu harusnya ada kan gitu. Sampai di mana sih? Seperti apa sih liganya kan? Harusnya omong itu, bukan omong masalah duda datang ke Indonesia dijodohkan. Memang mau perempuan Indonesia dibuat seperti itu? Kan tidak mau juga, belum tentu. Tahun 1991 Jepang belajar soal liga ke Indonesia, tapi tahun 2023 justru Indonesia yang belajar balik ngurus liga ke Jepang. Ya itulah yang terjadi sekarang ini. Masa dulu di era divisi utama PSSI, Jepang belajar ke Indonesia soal pengelolaan liga sepak bola yang profesional. Hasilnya J-League yang lahir 1992, 30 tahun kemudian jadi salah satu liga terbaik di Asia. Sayangnya Indonesia dari tahun 1991, Liga Indonesia tak punya banyak kemajuan. Liganya seperti masih jalan di tempat. Alhasil baru di 2023 lalu, PSSI bekerja sama dengan Jepang untuk memajukan Liga Indonesia. Entah apa yang salah di Liga Indonesia. Ini kan kalau kita dengar selama ini tuh katanya PSSI-nya yang tidak betul, PSSI yang sebelum-sebelumnya itu tidak betul urus liga, ada mafianya, ya kan? Tapi itu menurut saya hanya sekedar ya di atas media saja, karena kita juga tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di belakang layar, sehingga Liga Indonesia itu ya tidak sebagus yang kita harapkan. Karena kalau kita belajar dari sejarah, Jepang pun belajar di Indonesia bagaimana mengelola liga. Nah justru sekarang terbalik, Indonesia yang belajar ke Jepang bagaimana mengelola liga lokal. Nah ini yang menjadi PR besar untuk Pak Erick Thohir. Memang berat sih urus sepak bola itu, apalagi timnasnya, liganya, segala macam. Bukan hanya soal timnasnya di PSSI ya, tapi semoga liga kita itu bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya berjalan dengan baik, kualitasnya pun harus lebih bagus lagi. Karena ya yang kita lihat selama ini justru liga kita ya turun peringkat untuk Asia. Justru Kamboja yang naik peringkat lagi dan kita turun peringkatnya. Semoga Liga Indonesia, Liga 1 musim berikutnya dan seterusnya lebih bagus lagi dari yang sekarang. Harapannya kita supporter Indonesia, supaya apa? Kita jadi senang, lebih tertarik nonton Liga 1. Begitu saudara-saudara. Pemilik Johor Darul Taksim, JDT, Tunku Ismail, mengaku kecewa dengan mentalitas fans sepak bola Malaysia. Menurut Tunku Ismail, sebagian fans sepak bola Malaysia tidak memiliki profesionalisme dan jauh dari semangat berkompetisi sehat. Ini bukan hanya tentang partisipasi. Ini selalu tentang penguasaan dan peningkatan sejak awal, kata Tunku Ismail. Tunku Ismail pun merasa sangat malu karena kondisi ini tentunya dilihat oleh negara tetangga, seperti Thailand dan Indonesia. Ini memalukan dan negara tetangga seperti Thailand dan Indonesia juga jelas melihat mentalitas sepak bola di Malaysia. Kalau tidak mampu bersaing lebih baik mundur, kata Tunku Ismail dikutip dari Super Bowl. Ini maksudnya apanya yang harus mundur? Mentalitas seperti apa supporternya?
ya kan? Untuk timnasnya atau untuk liganya atau untuk klubnya. Tapi memang kalau kita melihat kalau untuk liga memang Malaysia di atasnya Indonesia. Tapi kalau untuk timnas ya jangan dulu lah, Indonesia masih di atas ya. Malaysia meremehkan rencana timnas Indonesia dan malah Vietnam yang minta diundang timnas Indonesia untuk bergabung turnamen ini. Boleh. Kalau Malaysia menganggap kita tidak selevel, tapi lain cerita dengan Vietnam. Diam-diam negara naga biru itu ternyata memantau kondisi timnas Indonesia saat ini untuk salah satu agenda akhir tahun 2025. Keputusan PSSI yang terkesan tidak menerima tawaran Rusia untuk menggelar laga uji coba pun kini jadi sorotan. Sebelumnya, Arya Sinulinga selaku anggota Exco menyebut kalau PSSI berat untuk bisa menerima tawaran dari Rusia. Meski sebenarnya hal itu merupakan sebuah keberuntungan bagi skuad Garuda untuk menguji kekuatan, terlebih melawan tim berperingkat 35 FIFA. Namun, berbagai pertimbangan dari PSSI mulai mengerucut ke kata berat. Hal ini pemicu reaksi beragam, termasuk dari publik Vietnam yang berharap diundang Indonesia untuk mengajak mereka beruji coba. Boleh sekali. Kalau misalkan nanti Malaysianya itu masih ngeyel, tidak mau datang ke mini turnamennya Indonesia, bolehlah kita lawan Vietnam dengan dua negara dari Timur Tengah. Boleh itu. Kita bisa lawan Vietnam, salah satu rivalnya kita. Tapi lebih seru sebenarnya kalau kita lawan Malaysia, saudara-saudara. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe.